dengan saya Prima Desnaji dalam acara RDM Channel FM, ruang dakwah medis bermanfaat, menyejukkan dan penyambung amal jariah. Oke, di perpilihan RDM yang ke-67 pada malam hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang sebelumnya, yaitu tentang yang sebelumnya yaitu kuliah New Normal Part 2. Kita akan lanjut selanjutnya adalah kuliah New Normal Part 3. Oke, langsung kita mulai materi yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang protokoler New Normal Part 3. Kalau kemarin Part 2 sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke Part 3. Nah, Part 3 itu apa aja? Selanjutnya kita akan bahas yaitu obat dan makanan aman dengan cek klik. Nah, cek klik itu apa sih? Akan kita bahas ya. Jadi sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, kita itu harus selalu lakukan cek klik. Klik itu apa? Yang pertama, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, untuk kemasan itu apa yang kita cek? Yang pertama adalah pastikan kemasan produk dalam kondisi baik. Jadi tidak boleh berlubang, sobek, karatan, penyok, dan lain-lain ya. Jadi kalau terdapat itu jangan dibeli ya. Kemudian klik L ya. L yang kedua adalah label. Baca informasi produk yang tertera pada label kemasan dengan cermat. Jadi pada label harus dilihat ya, jangan asal beli aja. Yang I yaitu izin edar ya. Pastikan memiliki izin edar dari Badan POM. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi Android Cek BPOM. Nah, kalau ingin tahu izin edar bisa dicek di BPOM. Kemudian klik yang K adalah kadaluarsa, otomatis dilihat kadaluarsa melebihi atau tidak ya. Kalau melebihi jangan dibeli ya, atau mendekati kadaluarsa jangan dibeli. Selanjutnya yaitu tentang nomor izin edar Badan POM RI ya. Untuk obat nanti akan diawali dengan kode 3 ya, 3 huruf dan kode 12 digit. Contohnya DKL 123456789 Nah, huruf I itu D-nya adalah nama dagang, G-nya adalah generik. Nah, itu ya yang di atas ya. Kemudian huruf 2, B itu obat bebas, T obat bebas terbatas, K obat keras, P psikotropika. Huruf 3, L-nya obat produksi dalam negeri, I-nya obat impor, E-nya obat untuk keperluan ekspor, K-nya obat untuk keperluan khusus. Selanjutnya obat tradisional. Nah, untuk obat tradisional ini diawali dengan POM atau POM. Kemudian diikuti kode 2 huruf dan 9 digit angka. Contohnya kalau obat tradisional ada tulisannya contoh POM TR 123456789. TR itu obat tradisional dalam negeri. Sedangkan TI adalah obat tradisional impor. Kalau HT herbal standar. Kemudian FF adalah fitofarmaka. Kemudian produk suplemen kesehatan. Untuk suplemen kesehatan ini diawali dengan POM juga, diikuti kode 2 huruf dan 9 digit angka. Contohnya POM SD 123456789. SD itu singkatannya adalah suplemen kesehatan dalam negeri. Kemudian SI adalah suplemen kesehatan impor, sedangkan SL suplemen kesehatan lisensi. Selanjutnya adalah kosmetik. Nah, kalau kosmetik ini nomor izin edar Badan POM-nya diawali dengan kode 2 huruf dan 11 digit angka. Contoh NX 12345678901, huruf 1 notifikasi, huruf 2 kode benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, Amerika. Kemudian pangan olahan. Nah, pangan olahan itu yang diolah-olah ya. Diawali dengan BPOM RI kode 2 huruf dan 12 digit angka. Contoh BPOM RI MD 1234567891123. MD adalah pangan dalam negeri, ML pangan impor. Kemudian new normal selanjutnya adalah bagaimana tips mendapatkan obat aman. Nah, yang pertama beli obat di sarana pelayanan kesehatan farmasi resmi ya, harus di apotek resmi, jangan abal-abal yang nggak ada izin edarnya. Beli obat keras harus menggunakan resep dokter, nggak boleh kita beli sendiri ya. Kemudian hati-hati penawaran online dari sumber dan keaslian yang tidak diketahui. Kemudian beli obat dan vitamin secukupnya. Kemudian periksa klik tadi, kemasan, label, izin edar, kadaluarsa ya. Kemudian laporkan jika ada penjualan obat ilegal secara online ke Halo BPOM 1500533. Di rumah aja waspada obat ilegal yang dijual online. Kemudian kita akan bahas new normal selanjutnya adalah risiko membeli obat secara online. Risikonya apa kalau kita membeli obat online asal-asalan?
Yang pertama, identitas penjual tidak jelas sehingga tidak jaminan keamanan dan mutu obat. Bahkan bisa jadi obatnya itu ilegal atau palsu ya, karena nggak tahu kita itu sebenarnya yang jual siapa. Kemudian mendapatkan obat rusak dan kadaluarsa atau bahkan ilegal atau palsu ya. Banyak sekali obat-obat palsu yang penuh dengan merkuri juga ya. Kemudian tidak mendapatkan informasi penggunaan dan efek samping obat dari tenaga kefarmasian. Biasanya kalau kita beli obat kan mesti akan dikasih tahu, oh ini 2x1, 3x1. Kalau di online kan kita nggak bisa ketemu. Kemudian ini ya, aduh lagi musim COVID-19 saya perlu beli obat di apotek tapi harus di rumah aja atau beli obat online. Jadi hati-hati, jangan sembarangan beli obat secara online. Yuk kita harus waspada. Tadi ya yang harus waspada ya. Kemudian yang terakhir part 3, tips menggunakan suplemen kesehatan. Tipsnya apa saja sih? Yang pertama, harus sesuai aturan dosis, itu penting. Nggak boleh overdosis, kalau antibiotik nanti bisa menyebabkan resisten. Selanjutnya, beberapa kandungan suplemen kesehatan dapat berinteraksi dengan obat, jadi minumlah 1-1,5 jam setelah mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian suplemen kesehatan tidak dapat menggantikan substitusi makanan secara utuh. Jadi suplemen kesehatan itu tidak bisa menggantikan seutuhnya ya, makan harus tetap ya makanan yang bergizi. Selanjutnya, suplemen kesehatan tidak memiliki khasiat untuk mengobati penyakit. Jadi untuk suplemen kesehatan itu tidak ada bisa untuk mengobati penyakit ya, hanya untuk tadi imunitas. Kemudian terakhir, konsultasikan kepada dokter atau apoteker. Yang pertama, penggunaan pada anak ya, harus waspada karena nanti harus menghitung dosisnya ya, berapa kilogram berat badan anak. Penggunaan bersama obat resep dokter atau makanan dan minuman ya. Saat hamil, merencanakan hamil dan menyusui ini harus konsultasi. Kemudian sebelum dan setelah menjalani operasi. Yang terakhir adalah apabila terjadi efek samping. Oke, demikian tadi new normal kuliah part 3. Kita akan lanjut lagi pertemuan selanjutnya yaitu tentang new normal part 4. Oke, demikian tadi perkuliahan tentang new normal part 3. Semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti ke depan kita akan bahas yaitu lanjutan kuliah new normal part 4 ya. Diharapkan dengan pembahasan materi new normal ini semua masyarakat Indonesia bisa beraktivitas normal secara sehat, secara efektif, secara aman dan bisa kita lawan corona bareng-bareng. Oke, demikian kekurangan dari saya dan